Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum kursi dilanjutkan, untuk lebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah saudara-saudaraku, sahabat Jalan Surga yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini Abah Gusli akan mengijazahkan satu buah ijazah yang insya Allah nantinya bisa bermanfaat, bisa berguna untuk saudara-saudaraku semuanya. Satu hal yang perlu Abah Gusli sampaikan, amalan ini khusus untuk minta duit, ya, minta uang kepada siapa? Kepada Allah. Jadi nggak zaman lagi kita sekarang minta duit sama manusia, yang ada juga nyakitin hati, ya. Di saat kita mampu, di saat kita punya, semuanya mengeluh-elukan kita, membanggakan kita. Orang lain pun mengatakan itu saudara saya. Betul. Itu di saat kita sedang ada, sedang punya. Tapi di satu sisi, di saat kita jatuh, kita tidak punya apa-apa. Sekarang pertanyaannya, kemana orang yang pernah dulu mengakui kamu sebagai saudara? Kemana orang yang selama ini mengaku sebagai sahabatmu? Semuanya pergi dengan sendirinya. Kenapa? Karena mereka tahu tidak ada lagi yang diharapkan dari kamu. Ya, dicat pun kadang kamu dibalas. Kenapa? Takut dipinjemin duit. Nah, itulah sifat manusia. Tapi kita juga nggak perlu harus menyalahkan siapa-siapa. Itulah memang realitanya. Memang itulah faktanya. Dan itulah fitrahnya kita sebagai manusia rata-rata. Walaupun tidak semuanya seperti itu. Ya. Pada kesempatan kali ini sudah sekarang berhenti untuk mengemis, berhenti untuk menyalahkan siapapun, berhenti untuk mengemis kepada siapapun. Nah, pertanyaannya satu, kita sebagai makhluk, hamba Allah, ciptaan Allah, berarti ada yang menciptakan. Kalau kita sudah tahu kita sebagai hamba dan ada Allah yang menciptakan kita, yaudah minta langsung sama ownernya, sama siapa? Sama Allah. Nah, sudah Abah, sudah apanya? Saya sudah sholat, sudah tahajud, sudah sholat hajat dan sebagainya, tapi belum juga dikabulkan. Berapa lama? Ada yang 5 hari, ada yang seminggu, ada yang sebulan. Nah, terus bagaimana hasilnya? Sia-sia Abah. Nah, boleh. Dan itu hal yang lumrah saja, karena tidak semuanya perlu digarisbawahi Allah itu mengabulkan apa menjadi hajat atau keinginan hambanya. Bisa jadi itu bukan tertolak tapi tertunda. Bisa jadi mungkin yang Allah mau bukan begini, bukan saat ini. Karena Allah lebih tahu yang terbaik untuk setiap hambanya. Kalau diberikan saat ini mungkin akan sia-sia, mungkin diberikan minggu depan. Kalau diberikan minggu depan belum, mungkin bulan depan. Nah, disinilah ini satu tantangan sebenarnya saudaraku. Kenapa belum terkabul? Kenapa nggak dikasih sama Allah? Yakin atau tidak? Itu sebenarnya menurut Allah adalah yang terbaik untuk Allah. Tapi menurut kita tidak. Nah, karena prasangka kita sendiri yang akhirnya juga ya tidak terjadi. Nah, jadi boleh sah-sah saja. Sudah mengamalkan ini, sudah mengamalkan itu, sudah. Ternyata tidak juga terkabul. Satu yang perlu dicatat, apapun bentuknya akan saudaraku praktekkan, akan saudaraku kerjakan dalam bentuk ibadah apapun. 3 faktor utama harus saudara-saudaraku kuasai terlebih dahulu. Ya, ini selalu dan selalu Abah Gusli sampaikan di konten-konten video YouTube sebelumnya.
ya, untuk mendatangkan keajaiban dari Allah, untuk mewujudkan impian itu menjadi kenyataan. Dan masih banyak lagi peribahasa yang lainnya. Itu ada 3 konsep dasar yang harus saudara pahami. Jadi supaya apa? Supaya sholatmu gak sia-sia, supaya wirid zikirmu gak sia-sia, amal ibadahmu gak sia-sia. Nah, 3 hal yang harus perlu dicatat. Yang pertama, bersihkan dulu hatimu, ya, dari rasa iri, dengki, dan dendam. Bersihkan dulu. Supaya apa? Supaya apapun yang kamu terima, kamu siap dengan segala konsekuensi. Bisa legowo hatimu, bisa lapang dada. Hilangkan dulu rasa itu, rasa benci, rasa iri, rasa dendam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, awali dulu sebelum kita beribadah, mau mengerjakan apapun itu bentuknya. Apalagi kita sedang berhajat. Yang nomor 2, jaga dulu pikiran, bersihkan dulu pikiran. Jangan pernah berpikir yang negatif. Jangan pernah berpikir untuk mencelakai seseorang. Jangan pernah berpikir untuk mencari siasat yang buruk. Jangan pernah memikirkan hal-hal yang memang tidak perlu dipikirkan. Kenapa? Karena kita tercipta di dunia ini sebenarnya tubuh kita tidak mengenal unsur negatif, itu tidak tahu. Ya. Kita dilahirkan ke dunia ini dalam kondisi yang positif. Kenapa ada negatifnya? Ya kita sendiri yang membuatnya. Itu yang kedua. Jangan pernah berprasangka buruk, ya. Jangan pernah berpikiran yang macam-macam, yang ragu, yang berprasangka buruk kepada tetangga, saudara, teman, dan sebagainya. Kemudian mencari cara bagaimana cara mencelakainya, bagaimana supaya dia hancur dan sebagainya. Bersihkan dulu pikiranmu. Supaya apa? Supaya tidak terkontaminasi dengan pikiran hal yang kotor, yang buruk. Jadi ubah mindsetnya, pikirkan hal-hal yang positif nih. Supaya apa? Dengan begitu jiwamu akan lebih tenang, karena pikiranmu pikiran positif. Hal-hal yang akan kita dapat pun nantinya hal yang positif. Nah, itu rumusnya. Kemudian yang ketiga, jaga lisanmu. Lisan adalah ucapan. Yaitulah, hanya dengan ucapan itu bisa membunuh. Memang betul kata peribahasa, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Gunakan lisan kita untuk bicara yang baik, untuk mengucapkan yang baik. Jangan gunakan untuk mengeluh, mencaci maki, menghardik, ya, untuk ngepoin sana sini, untuk gibah dan sebagainya. Sudah, tinggalkan masa lalu itu. Itu sudah usang, sudah kuno, saudaraku. Gunakan dengan kata yang positif. Untuk apa? Mengucapkan kata-kata terima kasih, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, subhanallah. Ucapkan wirid yang zikir, perbanyak membaca sholawat. Dan masih banyak hal kebaikan yang tidak bisa bagus dibuka satu persatu. Nah, artinya jika ingin segera mendapatkan keajaiban dari Allah, ingin segera mendapatkan pertolongan dari Allah atas segala kesulitan hidup yang saat ini saudara hadapi, supaya dalam mengamalkan ilmu apapun, dalam berdoa dalam bentuk permintaan apapun, tidak sia-sia dan sekedar dijawab oleh Allah, itulah kunci faktor 3 dasarnya yang harus saudaraku hindari. Ya, hati, pikiran, dan lisan. Jaga dulu 3 itu. Kalau 3 hal itu sudah bisa kalian kendalikan semuanya, demi Allah, hari ini minta, besok pagi lihat saja hasilnya. Nah, itu diantara faktor penyebabnya kenapa doa atau keinginan kita jadi terhambat bahkan tertolak. Nah, baiklah kaum muslimin rahmatullah, sahabat jiwa surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah. Untuk menyingkat waktunya, baiklah, Abah Gusli akan langsung sampaikan ijazah ilmu ini pernah Abah Gusli dapatkan dari guru sesepuh Abah Gusli yang terdahulu, yang saat ini beliau sudah almarhum, tapi ilmu ini sudah pernah diwasiatkan, sudah pernah diijazahkan langsung kepada Gusli. Dan insya Allah malam ini saudaraku, setelah menyimak video dan audio hingga selesai, itu artinya sudah sah untuk tinggal mempraktekannya saja. Jika nanti dirasa belum paham, belum jelas, bisa menghubungi langsung di nomor WA. Itu ada di bawah video ini di kolom deskripsi, ya, di bawah kolom deskripsi itu, di bawah video ini ada deskripsi, ada nomor WA Abah. Silahkan nanti bisa konsultasi di nomor WA yang sudah Abah sebutkan. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan, nanti ada kesempatan pasti Abah Gusli respon. Jadi langkah pertama saudaraku,
untuk mengamalkan. Penjelasan tidak bagus ini untuk meminta uang langsung kepada Allah berupa harta kekayaan dan berupa uang berapapun yang kalian minta, bentuk barang apapun yang kalian minta, mau rumah mewah, mau mobil Pajero, mobil Alphard, ya, mobil Ferrari, Rubicon, dari segala merek, dari Honda, Mitsubishi, Daihatsu dan sebagainya. Itu jenis kendaraan, ya. Silakan saja, sah-sah saja kok. Sah-sah saja kita meminta. Atau mintanya kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama, saudaraku, silakan mulai malam ini, saudaraku, di atas jam 12 malam akan lebih bagus diawali dulu dengan sholat hajat 2 rakaat. Itu akan lebih bagus. Nah, setelah itu amalkan. Itu dibaca nantinya sebanyak 100 kali setiap malam, ya. 100 kali setiap malam. Jangan pernah putus selama 40 malam turut-turut. Nanti lihat saja hasilnya. Udah, gak usah ragu lagi, karena ini sudah sering dipraktekkan dan alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Abah Gus juga selalu menggunakan ini di saat-saat Abah Gus membutuhkan sesuatu, minta langsung sama Allah, dikabulin kok, ya. Jadi apa yang perlu dibaca? Sangat pendek. La ilaha illallah al-malikul hakul mu'bin. La ilaha illallah al-malikul hakul mu'bin. La ilaha illallah al-malikul hakul mu'bin. Nah, itu dibaca sebanyak 100 kali di atas jam 12 malam. Setelah kita melaksanakan sholat hajat 2 rakaat, kemudian amalkan ini. Paham ya? Sangat pendek, sangat singkat dan mudah dipahami. La ilaha illallah al-malikul hakul mu'bin. Itu dibaca sebanyak 100 kali setiap malam di atas jam 12 malam, ya. Atau kalau memang saat ini benar-benar urgent, membutuhkan uangnya nominalnya yang besar dan banyak, yang diminta mobilnya juga level-level mobil Alphard, mobil Ferrari, Rubicon, rumah yang harganya di atas 2 miliar, perusahaan yang omsetnya sampai ratusan miliar, ya jangan tanggung-tanggung, sesuaikan dengan tiketnya, ya. Jangan tiketnya tiket 10.000 pengennya nonton bioskop yang VIP, kan salah juga. Jadi sesuaikan dengan harga tiketnya. Artinya kalau untuk hajat biasa saja, ya katakanlah minta 100 juta, 200 juta, pengen minta mobil Pajero, pengen minta mobil katakanlah Expander, Honda Jazz dan sebagainya, sudah rutinkan saja membaca itu. Cukup dengan 100 kali setiap malam selama 40 malam. Tapi kalau memang hajatnya sudah besar, pengen punya rumah yang mewah, yang megah, mobil yang mahal, supaya saldo rekening kita nggak pernah putus, saldonya nilainya sampai miliaran, tingkatkan levelnya sebanyak berapa kali? 100.000 kali selama 21 malam. Itu untuk yang urgent, penting dan mendesak. Apakah hanya untuk hal yang besar saja? Tidak. Walaupun keperluannya, ya Allah, aku punya utang nih, katakanlah hanya 50 juta, tapi nggak punya apa-apa, nggak punya aset yang bisa dijual, minjem teman nggak dikasih, uang nggak punya, sama tahu jatuh tempo bisa dibayar, tinggal berapa hari lagi harus dibayar, sudah genjot aja, gas aja mulai malam ini. Caranya gimana? La ilaha illallah al-malikul hakul mu'bin. La ilaha illallah al-malikul hakul mu'bin. La ilaha illallah al-malikul hakul mu'bin. Baca berapa kali? 100 kali. 100.000 kali. Ya. Dalam kondisi urgent, bisa jadi itu dari sore mulai, Abah selesai nggak semalam, selesai atau tidak kembalinya ke diri kita masing-masing. Ya percuma saja kita dari sore sampai pagi ngalor ngidul, usaha sana sini, mentok nggak dapat apa-apa, ya kan? Duduk nganggur pelongo-pelongo aja malah bingung, dapat susah, gelisah, resah, nggak jelas. Mending duduk, ambil tasbih, baca ini sebanyak berapa? 100.000 kali. Dapat 1.000, capek, duduk sebentar, minum, boleh. Lanjutkan lagi, baca lagi, dapat lagi 3.000, berhenti dulu. Dapat 10.000, berhenti. Tanpa terasa, mengalir dengan sendirinya akan indah pada waktunya, saudaraku. Kalau memang kondisinya dalam keadaan urgent, sudah mentok sana sini nggak bisa, minta langsung sama Allah. Nah, baca sebanyak 100.000 kali. Itu akan lebih bagus kalau bisa selesai dalam malam itu tanpa jeda, maksudnya langsung non-stop.
Nah, setelah selesai baru kita berdoa meminta, ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Besok aku harus membayar hutang 100 juta. Sementara aku gak punya uang ya Allah. Bantu aku ya Allah, tolong aku ya Allah. Aku butuh uang 100 juta ya Allah. Nah, minta langsung sama Allah. Sangat simpel. Silahkan dipraktekkan saudaraku. Dan ini alhamdulillah sudah beberapa kali, beberapa orang sudah praktekkan. Dari yang pernah Abah Gusli sampaikan ini, setelah dicoba, betul. Ternyata pertolongan Allah itu tepat datang pada waktunya. Amin. Baiklah, saudaraku, dimanapun saja berada yang dirahmati Allah, Abah Gusli rasa cukup sampai di sini dulu. Sekali lagi, Abah ingatkan, silahkan diamalkan dengan cara istiqomah, penuh dengan keyakinan, penuh dengan keikhlasan, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta langsung sama Allah, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Amalkan itu setiap malam secara rutin, secara istiqomah. Jangan pernah putus asa, jangan pernah mengeluh. Nanti pada saatnya pasti ada pertolongan dari Allah. Amin. Gusti rasa cukup sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian, ucapan atau kata-kata. Dan tak lupa juga Abah ucapkan terima kasih untuk seluruh saudara-saudaraku yang telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio ini hingga selesai. Jika ingin berkonsultasi langsung, baik itu masalah usaha yang sedang macet, yang sedang terlilit hutang nilainya yang ratusan sampai miliaran, bisa langsung konsultasi. Sudah Abah jelaskan di awal tadi, ada nomor WA di bawah video ini di kolom deskripsi. Silahkan nanti menghubungi. Insya Allah jika nanti ada kesempatan, Abah Gusli akan telepon dan akan Abah berikan solusinya. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Di akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.